Halo sahabat Box Novel, bagaimana kabar kalian? Mimin harap baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kita akan lanjutkan lagi cerita Tuan Muda Kaya Presidir bagian 2 episode 24. Check it out. Kakak, apa sih? Jangan teriak-teriak, Raja baru saja tertidur, ucap Haruna. Hehe. Pipi tertawa manja. Kak, Papa kangen sama Kiara dan Raja. Kenapa tidak kamu ajak Papa ke sini? Besok Papa akan menginap di sini. Pipi duduk di sofa ruang keluarga dan menyalakan televisi. Ia merasa risih dengan Jepri. Laki-laki itu terus membuntutinya. Pipi mau menginap di sini sekarang, ucap Pipi minta izin. Ya sudah, sana pergi ke kamarmu, nonton televisi di sana, perintah Haruna. Pipi pergi ke kamar tamu yang biasa dipakai olehnya saat menginap. Ia bersembunyi di rumah Tristan, berharap Jepri tidak mengikutinya lagi. Ternyata Jepri ada di dalam mobil di seberang rumah Tristan. Ia memperhatikan lampu kamar tamu di mana Pipi biasa menginap. Saat Pipi membuka tirai jendela, ia terkejut. Resek banget tuh mantan. Masa sampai aku menginap di rumah ini juga masih dibuntuti? Awas saja kau. Pipi mengambil ponsel dan menelpon Jepri. 2 kali dihubungi, tapi Jepri tidak mau mengangkatnya. Ih, sialan. Dia tidak mau mengangkatnya, gerutu Pipi. Karena sudah sangat kesal, Pipi menemui Jepri di depan rumah Tristan. Ia marah-marah karena Jepri tidak mau berhenti mengganggunya. Walaupun Pipi suka saat Jepri terus berjuang mendapatkan hatinya kembali. Rasakan, menyesalkan batin Pipi. Ia sengaja menarik ulur perasaan Jepri agar laki-laki itu menyesal telah memutuskan Pipi. Pipi masih ingat bagaimana Jepri memutuskannya karena hal sepele. Saat itu mereka pergi berkencan. Mereka bertengkar karena Pipi sangat suka makanan pedas, sedangkan Jepri melarang Pipi terlalu banyak makan sesuatu yang pedas karena khawatir dengan lambungnya. Aku memang suka sama Kak Jepri, tapi bukan berarti kakak harus melarang semua hal yang aku suka. Aku jadi takut buat nikah sama kamu, Kak. Kamu terlalu overprotective, gerutu Pipi. Jadi kamu menganggap semua perhatian aku adalah sikap overprotective saja? Tidak ada sedikit pun di hati kamu mengerti apa yang aku lakukan? Aku mengerti, Kak, tapi aku sudah terbiasa makan pedas. Jadi aku tidak bisa berhenti mendadak. Aku sudah berusaha mengurangi kebiasaanku makan pedas. Apakah kakak juga tidak melihat usahaku? Kakak selalu ingin menang sendiri, celetuk Pipi. Oke, kamu merasa terganggu karena aku seperti ini. Kita putus sekarang juga. Lamunan Pipi buyar. Haruna memanggil Pipi. Gadis itu segera menyahut. Aku harus kembali ke dalam. Ini sudah malam. Pergi dan urus urusanmu sendiri, tugas Pipi. Ia menghampiri Haruna yang berdiri di depan pintu. Scene berpindah. Keesokan paginya, Jepri masih berada di dalam mobil di seberang jalan. Karena kasihan, Tristan menyuruh Pipi untuk masuk dan sarapan bersama mereka. Pipi juga sebenarnya tidak tega. Pi, kalau dia dan kamu masih memiliki perasaan yang sama, mengapa masih saling kejar-kejaran seperti tikus dan kucing? Ucap Sinta. Ia tahu mereka sebenarnya masih sangat saling menyukai. Hanya saja ego mereka terlalu besar. Keduanya masih mementingkan gengsi dibanding jujur pada perasaannya. Benar Pi, lagi pula Jepri kan hanya takut kalau kamu sakit perut. Aku yakin tidak ada niat sama sekali untuk menjadi seorang yang terlalu overprotective. Maafkan saja daripada nanti menyesal loh, goda Haruna. Karena desakan dari orang-orang terdekatnya, Pipi memaafkan Jepri. Mereka memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka. Mungkin memang Pipi yang terlalu serius menanggapi kemarahan Jepri dan memutuskan untuk berpisah dengannya. Kesalahpahaman Jepri dan Pipi sudah berhasil diatasi. Sesuai permintaan Jepri, Pipi kembali bekerja di kafe. Pipi juga sangat merindukan teman-temannya di kafe. Ia tersenyum manis saat mereka sarapan bersama. Tristan dan Haruna saling memandang dengan senyuman. Scene berpindah.
Iksan terbangun di pagi hari dengan pikiran linglung. Semalam ia yakin sudah tidur bersama Intan. Namun saat dia terbangun, Intan tidak ada di sampingnya. "Selamat pagi," sapa Intan. Ia menyapa saat Iksan sudah duduk di ranjang. Iksan memperhatikan penampilan Intan, rambutnya masih setengah basah, serta pandangannya yang terlihat malu-malu, membuat Iksan yakin kalau semalam ia tidak bermimpi. Iksan ingat kalau semalam Intan demam. "Kau sudah bangun? Bagaimana demamnya? Sudah sembuh?" tanya Iksan khawatir. "Sudah. Kamu mandi lalu kita sarapan. Aku sudah memasak sarapan untuk kita," ucap Intan. "Oke, aku mandi dulu," sahut Iksan. Intan keluar dari kamar. Sembari menunggu Iksan mandi, Intan menyiram tanaman. Ia tidak akan lagi mencoba mendekatkan Iksan dengan gadis lain. Setelah kejadian semalam, Intan percaya bahwa walau hanya sedikit, tapi Iksan tetap memiliki perasaan untuknya. "Selamat pagi, Nak Intan," sapa Kamal. "Selamat pagi, Om." "Wah, pagi-pagi sudah rapi dan tampan. Mau kemana, Om?" tanya Intan. "Bisa saja, Om tidak setampan dulu," kelakar Kamal. Ia melihat wajah Intan tidak murung seperti hari-hari kemarin. "Om merindukan Raja, jadi mau pergi menginap di rumah Tristan." Om lihat-lihat, wajah Intan sangat cerah hari ini, sepertinya sedang bahagia, tebak Kamal. Intan hanya tersenyum simpul. Kebahagiaannya tergambar jelas di wajahnya, dan sekali pandang saja siapapun akan tahu kalau Intan sedang bahagia. "Om pergi dulu," ucap Kamal berpamitan. Pergi setelah taksi pesanannya tiba. "Tan, ayo sarapan," seru Iksan dari dalam. "Iya." Intan menaruh selang air dan menutup kerannya. Ia menghampiri Iksan di dapur. Pagi itu sarapan yang biasa menjadi sangat luar biasa. Tak hanya bagi Intan, tapi juga bagi Iksan. Iksan pergi bekerja si pagi. Ia menawarkan oleh-oleh apa yang diinginkan Intan saat ia kembali sore nanti. "Mau aku bawakan apa nanti?" Namun dengan lembutnya ia berkata, "Cukup datang dengan cinta saja," jawabnya. Kata-kata itu tulus keluar dari dalam hati Intan yang terdalam. "Kamu pintar menggombal juga ternyata." "Ya sudah, aku berangkat," pamit Iksan. Setelah kepergian Iksan, Intan membayangkan kembali pergulatan mereka semalam. Intan yang semula demam sembuh karena perasaannya yang bahagia. Pada dasarnya ia sakit karena takut ditinggalkan Iksan. Karena Iksan sudah berjanji untuk tetap setia padanya, maka Intan pun merasa bersemangat. Semangat hidup yang tinggi membuat Intan semakin tegar. "Walaupun hari ini kau hanya menyukai aku sedikit, itu sudah lebih dari cukup. Tapi aku akan berusaha merebut semua hatimu. Aku ingin kamu benar-benar menjadi milikku seutuhnya. Aku akan berusaha lebih keras," lirih Intan. Ia masuk kembali ke dalam rumah. Ia ingin merapikan tempat tidur dan spray. Tapi saat masuk ke dalam kamar, semuanya sudah rapi. Spray berwarna merah sudah diganti oleh Iksan. Intan tersenyum semakin lebar. Dengan situasi sekarang, ia yakin tidak akan sulit untuk mengambil hati Iksan. Bersambung lanjut di episode 25. Pipi dan Jepri berbaikan. Mereka kembali bersama. Pipi mengurangi makanan pedasnya perlahan-lahan. Jepri juga lebih lembut saat mengingatkan Pipi untuk tidak makan makanan pedas. Bukan tanpa alasan Jepri mengatakan hal itu. Ia pernah melihat Pipi sakit perut sampai muntah setelah makan ramen di stand jajan khas Korea. Pagi ini Pipi kembali bekerja di kafe. Jepri sudah menunggunya di depan rumah. Ia bersandar di samping mobil. Sesekali melirik jam tangan karena Pipi tidak kunjung keluar dari rumah. Matahari mulai meninggi. Warnanya sudah tidak lagi kuning, tetapi sudah mulai berwarna putih dan panasnya sudah bukan lagi panas. Pagi yang hangat menyapa kulit. Jepri sedikit curiga. Ia melangkah masuk ke dalam gerbang. Bel rumah ditekan, tetapi tidak ada jawaban dari Pipi. Jepri semakin cemas. 20 menit yang lalu ia masih bisa menelpon Pipi. Namun kini saat Jepri menelpon, ia hanya mendengar dering ponsel Pipi di dalam rumah. Pipi tidak mengangkat teleponnya.
Pi, Pipi sudah siap belum? Tanya Jepri di depan pintu. Sunyi, tidak ada sahutan sama sekali. Pi, Jepri kembali memanggilnya, tapi tetap tidak ada jawaban. Karena merasa cemas, Jepri memutar genggam pintu yang terkunci. Ia mencari jendela yang mungkin sudah terbuka. Jepri menemukan jendela di ruang tengah terbuka. Ia masuk melalui jendela dan mencari keberadaan Pipi. Ruang tamu, ruang keluarga, dapur, dan kamar semuanya sudah dicek. Tidak ada Pipi di sana, padahal Jepri sudah memastikan kalau Pipi ada di rumah saat pertama menelponnya. Untuk memastikan, Jepri menelpon kembali nomor ponsel Pipi. Dari ponselnya terdengar di kamar Pipi. Ia sudah memeriksa kamar Pipi, tapi tidak ada sampai ia melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka. Ia melangkah pelan-pelan mendekati pintu kamar mandi. Pi, terdengar suara Pipi meringis pelan, namun karena itu terdengar dari kamar mandi, Jepri tidak bisa asal masuk. Ia memanggil Pipi dan bertanya apa yang terjadi. Pi, kamu di dalam? Kak, jawab Pipi dengan suara lemah. Tolong Pipi, ucapnya kembali. Jepri membelalak saat mendengar suara minta tolong yang terdengar sangat pelan. Ia segera menerobos masuk ke dalam kamar mandi. Pipi tergeletak di lantai dengan handuk yang tersingkap. Astaga, Pi! Jepri segera menggendong Pipi dan membaringkannya di ranjang. Kita harus ke rumah sakit. Kau harus memakai baju dulu, ucap Jepri. Ia mencari baju di lemari. Saat mencari penutup dada dan penutup kewanitaan, ia kebingungan. Itu di mana? Tanya Jepri dengan canggung. Ia malu untuk mengucapkannya, jadi hanya menggambarkannya dengan jari telunjuk. Pipi juga malu untuk menjawab. Ia hanya menunjuk laci yang ada di dalam lemari. Jepri menoleh ke arah laci. Ia mengambil satu setel dalaman dan menaruhnya di ranjang. Ia hendak keluar, tapi tidak jadi. Jepri bertanya ragu-ragu, apa kau bisa bangun dan memakai baju? Gadis itu menggeleng pelan. Kebingungan pun melanda mereka. Bagaimana caranya mereka ke rumah sakit kalau Pipi tidak bisa memakai baju? Tidak mungkin digulung pakai selimut, batin Jepri. Hanya ada satu cara, Jepri yang harus memakaikan baju Pipi. Kalau begitu aku bantu kamu pakai baju, ucap Jepri. Ia segera memegang handuk Pipi dan hendak menariknya, tapi Pipi menahan tangan Jepri. Kakak harus menutup mata. Pipi akan marah kalau kakak tidak menutup mata, ucap Pipi dengan tatapan lemas. Jepri mengedarkan pandangannya, mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk menutup matanya. Ia melihat tumpukan syal lalu mengambil satu yang berwarna coklat dengan motif bunga sepatu. Kamu cek dulu, itu bisa tidak buat menutup mataku, ucapnya sambil menyerahkan syal coklat itu kepada Pipi. Pipi melipat syal itu 3 kali lipatan dan memberikan kembali kepada Jepri untuk meyakinkan diri kalau Jepri tidak melihat. Pipi melambaikan tangannya di depan wajah Jepri. Setelah yakin, Pipi membuka sendiri handuknya. Jantung keduanya sama-sama berdebar cepat. Jepri memakaikan baju dari lapisan yang paling dalam sampai lapisan paling luar. Beberapa kali tangannya menyentuh kulit tubuh Pipi yang terasa lembut dan halus. Saat mengancingkan baju ke meja Pipi, tangannya menyentuh perut Pipi. Kluk! Ia menelan selaipah. Selesai memakaikan celana, Jepri menggendong Pipi ke mobilnya. Mobilnya segera melaju cepat menuju rumah sakit terdekat. Intan melihat Pipi digendong oleh Jepri dan pintu rumahnya terbuka. Sebagai tetangga yang baik, ia membantu Pipi mengunci pintu dan membawa kuncinya. Intan bisa menyerahkan saat Pipi pulang nanti. Scene berganti. Apa? Kamal terkejut saat mendengar kabar Pipi bahwa Pipi masuk rumah sakit. Ada apa, Pak? Tanya Haruna menghampiri ayahnya di teras sambil membawakan segelas kopi. Pipi masuk rumah sakit, jawab Kamal cemas. Papa akan ke sana sekarang, ucap Kamal. Ia memasukkan ponselnya ke dalam saku kemeja kotak-kotak. Tunggu, Pak, Haruna ikut, ucap Haruna. Ia mencari Sinta dan menitipkan kedua anaknya. Haruna pergi ke rumah sakit menggunakan mobil merah milik Tristan. Suaminya sengaja membeli mobil merah itu untuk Haruna.
Ini pertama kalinya mobil itu dipakai. Haruna lebih senang berangkat bersama daripada membawa mobil sendiri saat pergi ke bank, apalagi sejak hamil anak yang kedua. Haruna hampir tidak pernah keluar rumah kecuali saat cek kehamilan. Tiba di rumah sakit, Haruna pergi ke bagian informasi dan bertanya di mana ruangan Pipi. Karena terlalu panik, Kamal lupa menanyakan nomor kamar Pipi kepada Jepri tadi. Setelah tahu ruangan perawatan Pipi, Kamal dan Haruna langsung pergi ke ruangan itu. Brak! Pi? Kamal berlari menghampiri Pipi yang terbaring di ranjang rawat. Kamu baik-baik saja? Ada yang patah? Tanya Kamal khawatir. Pipi baik-baik saja, Pak. Hanya ada retakan di tulang punggung, itu juga tidak parah. Jadi Papa jangan khawatir, ucap Pipi sambil tersenyum. Walaupun sedang sakit, gadis ini tetap tersenyum ceria. Aku jadi semakin sayang padanya. Jepri menatap senyuman manis Pipi. Gadis itu memalingkan pandangannya ke arah lain saat kedua manik mata Jepri menatap dalam padanya. Makanya kakak sering cerewet menyuruh kamu membersihkan lantai kamar mandi. Lihat, ini karena kamu pemalas, ucap Haruna memarahi Pipi. Gadis itu tetap tersenyum walau Haruna memarahinya. Karena ia tahu kakaknya tidak marah, Haruna memarahi Pipi sebagai bentuk khawatir berlebihan. Iya, lain kali Pipi akan menyikat lantainya sampai kesat dan tidak terasa licin. Kakak berhenti mengomel sekarang atau nanti putri kakak jadi ketularan cerewet seperti kakak, kelakar Pipi. Cah, dasar anak nakal, gerutu Haruna. Ia mengusap perutnya, sudah tidak sabar menantikan kelahiran anak keduanya. Beberapa hari yang lalu Haruna menjalani USG. Menurut hasil pemeriksaan dokter, anak kedua Haruna berjenis kelamin perempuan. Semakin tidak sabar hati Haruna menantikannya. Pipi dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Tidak ada luka yang serius. Tulang punggungnya sedikit retak, tapi tidak berbahaya. Dengan perawatan dari rumah sakit, 3 hari kemudian Pipi sudah diperbolehkan pulang. Bersambung. Terima kasih guys telah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.